Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar kita mengaji melanjutkan pembahasan sebelum puasa kemarin, yaitu membahas tentang nafsu. Ya, nafsu itu kerentek dan keinginan seseorang yang tempatnya berada di dalam kolbu, di dalam hati seseorang. Ya, di dalam, paling dalam itu ada bisikan ataupun gerakan, ya, ataupun kerentek, ya, itu yang dinamakan nafsu. Manusia tanpa adanya nafsu maka tidak punya spirit untuk berkembang, untuk hidup. Ya, kalau tidak punya nafsu, tapi tidak semuanya nafsu itu jelek, ya, tidak semua nafsu itu jelek. Ada nafsu yang baik, ya, keinginan atau kerentek untuk berbuat baik, tapi juga ada kalanya kerentek ataupun keinginan seseorang itu tidak baik. Itu yang disebut nafsul amarah. Ya, nafsul amarah kemarin terdiri dari beberapa hal. Ada syahwat, ada ghadab, ada sombong, dan seterusnya. Itu kerentek seseorang. Itu yang jelek. Kalau yang baik termasuk nafsul mulhimah. Nafsul mulhimah kemarin terdiri dari beberapa hal. Ada sabar, kemudian ada qanaah, ya, selalu menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik pemberian itu enak ataupun tidak enak, suka, cita ataupun duka, itu semua diterima dengan lapang dada, ya. Kemudian juga ada as-sabru atau sabar, ya, itu nafsul mulhimah. Sabar itu kadang keluar dari kerentek hati kita ketika kita menghadapi persoalan, diuji oleh Allah tentang anaknya, diuji oleh Allah tentang cucunya, ya, Ibu RT, ya. Nah, cucunya sakit misalnya, kan itu juga bagian daripada ujian daripada Allah. Ini kalau kerentek atau nafsu seseorang tidak muncul nafsu baiknya, ya, maka nanti akan menolak. Justru malah tidak bertambah iman kepada Allah, tidak bertambah dekat dengan Allah, tapi bertambah murka sama Allah. Saking besarnya ujian ini sehingga membuat kita kadang ribut dengan keluarga, kemudian akhirnya nggak mau sholat, nggak mau ngaji lagi, ya kan? Kemudian tidak mau berdoa sama Allah, malah kadang kalanya itu nyalahkan Allah. Ya, kurangku ini apa ya Allah, jauh-jauh dari Punggur sampai ke Kampung Damai setiap hari Sabtu, hari Minggu ini ngaji kok masih kayak gini aja terus ya Allah, katanya. Kok masih diuji yang macam-macam misalnya. Nah, ini kadang nafsu yang tidak terasa itu muncul dari dalam diri kita. Tapi kalau nafsul mulhimah yang muncul dan ibu bisa memunculkan itu, maka insya Allah kesabaran itu akan keluar dari diri kita. Ya, sabar aja, kemana lagi, kita hanya sekedar manusia biasa, ya, mau tidak mau harus kita terima. Ya, kenapa kami menjanda kok lama kali, itu ya harus diterima, Ibu, ya, bukan karena terpaksa tapi diterima. Itu harus sabar gitu. Ya kan, kenapa kadang suamiku seperti ini, ya, nggak mau kasih sayang sama aku. Nah, itu juga harus harus diilmoni, digerakkan. Nafsu yang ada dalam diri kita, rupanya nafsu mulhimah itu dikeluarkan. Akhirnya kalau sudah bisa keluar, maka kita bisa menerima dengan penuh kesabaran. Kemudian nafsu mulhimah yang terakhir, ya, terdiri daripada al-laum, tanggung jawab, punya tanggung jawab besar, ya, tidak mau lari dari tanggung jawabnya. Sudah tahu kalau kita sebagai seorang ibu itu harus ngurusin anak, ya kan, masak untuk suaminya dan anaknya,
nyuci baju untuk suami dan anaknya. Ya kadang bekerja juga ya Pak ya. Ya kalau pendapatan suami kurang, istri ikut bantu-bantu nyari kerja, betul ya? Iya. Karena saking sayangnya sama suami. Karena pendapatan suami juga kurang. Gimana lagi? Mau tidak mau harus masuk malam. Ya, walaupun melek semalam pun harus ditahan ya ya. Nah, ini karena punya tanggung jawab. Masih seperti itu harus dituntut untuk sami'na wa ata'na dengan suami. Udah kita nyari duit sendiri, ya kan? Nyucikan baju suami sendiri, nyucikan baju anak-anak sendiri, masih harus taat dengan suami. Ya, paham Bu ya? Ada Bu Marni rupanya. Jadi mau saya tanyakan di mana orangnya ini nggak kelihatan ya. Tanggung jawab inilah itu munculnya daripada nafsul mulhimah, ya. Nafsul mulhimah yang ada dalam diri manusia. Nah, ini kadang-kalanya ibu rasakan ketika ibu punya problem, ketika ibu punya masalah, ketika ibu punya penyakit, ketika ibu lagi diuji oleh Allah. Itu kadang-kalanya di dalam hati ini timbul gerakan seolah-olah kita pengen menyelesaikan masalah itu dengan sendiri, ya kan? Tidak mau melibatkan orang lain. Pengen bagaimana kita mau bisa bertanggung jawab tentang persoalan itu. Akan tetapi ya rasa tanggung jawab itu kadang tidak muncul karena besarnya nafsu amarah yang ada dalam diri kita, karena besarnya nafsu lawamah yang ada di dalam diri kita, sehingga nafsul mulhimah yang bernama al-laum, tanggung jawab tersebut itu akan hilang. Di masalah-masalah kadang itu kan urusanmu, ngapain aku ngurusin itu, ya kan? Padahal kita juga punya peran untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai seorang manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, melaksanakan ngaji. Ini juga bagian daripada tanggung jawab. Ya, karena kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini, permintaan Allah sebagai tanggung jawab kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Jadi kita punya tanggung jawab untuk bagaimana selalu bersujud kepada Allah, menyembah kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Ini kadang-kalanya kita juga karena besarnya nafsul amarah yang muncul di dalam diri kita, karena besarnya nafsul lawamah yang muncul di dalam diri kita, maka nafsul mulhimah itu biasanya tenggelam, ambles, tidak kelihatan. Yang kelihatan itu nafsul amarah kita. Semua apa-apa itu dihadapi dengan emosi, ya, dengan ghadab. Semua apa-apa itu harus didepani sendiri, ya, dengan PD-nya, sehingga muncul rasa takabur. Nah, itu nafsul amarah muncul di situ. Terus pemberian Allah dengan persoalan-persoalan yang harusnya kita bertanggung jawab, akhirnya kita lari dari tanggung jawab kita, ya, karena muncul kesombongan, ya, mempunyai sifat tamak, mempunyai sifat rakus, nggak mau ngurusin tanggung jawabnya, tapi malah kadang ngurusin orang lain. Pandai kalau memonten orang lain, tapi memonten dirinya sendiri tidak bisa. Kalau ada tetangga, kawan, teman, jamaah yang punya salah, oh cepat kali itu dibicarakan. Tapi kesalahan yang ada di dalam dirinya sendiri itu ditutup-tutupin, dan malah kadang tidak terasa dan tidak merasakan kalau kita ini punya salah. Itulah nafsul mulhimah, ya, yang namanya al-laum, punya tanggung jawab. Jadi kalau kita betul-betul sudah mampu mengurangi daripada nafsul amarah, mampu mengurangi nafsul mulhimah yang ada di dalam hati kita, maka cepat atau lambat nafsul mulhimah itu akan muncul. Kalau nafsul mulhimah itu akan muncul, biasanya sifat kesabarannya bertambah, ya kan? Dengan ujian dari apa saja, diuji suami, diuji anak, diuji tetangga, diuji kawan, diuji jamaah, itu sabar. Terus sifat konaannya akan muncul, bisa menerima apa adanya. Anak yang nakal diterima apa adanya. Ya, kita sebagai orang tua akan tanggung jawab, hanya menasehatin, mendidik, menyekolahkan.
ya, terlepas daripada itu anakku ini degil atau tidak, nakal atau tidak, itu wallahu alam, itu urusannya Allah. Yang penting aku sebagai orang tua, aku nggak kurang-kurang nasihatin, ya nggak kurang-kurang aku sekolahkan, ya aku juga tempatkan di madrasah atau di majelis taklim. Ya, setelah itu baru diserahkan sama Allah. Itu tawakal dan qanaahnya itu muncul di dalam diri manusia. Tapi kalau nafsul amarah dan nafsul mulhimah dan nafsul lawamah itu tidak berkurang di dalam hati seseorang, maka nafsul mulhimahnya juga tidak akan muncul. Ada masalah sikit, ngamuk, ya, disindir orang sikit, emosi, ya kan, diomongin jelek orang sikit, godok, paham? Nah ini orang-orang macam kita yang sudah sepuh, yang sudah tua ini harus memiliki ilmu itu, sehingga biar kita ada bedanya di waktu kita masih muda dulu sampai sama yang sudah tua ini. Masa muda dulu juga egoisnya tinggi, godoknya, emosinya tinggi, sampai tua sukanya marah aja, ya, nggak kenaan kalau bahasa saya itu. Kesindir orang sikit ngamuk, ya, simpangan sama kawan gitu, pas kebetulan kawan tadi itu mau jatuh atau mau nengok apa, pas kebetulan tidak bertatapan muka, dikirain buang muka. Nah, sensitif, dari muda sensitifnya minta ampun. Nah ini kalau nggak dirubah, kalau nggak kita perangin nafsu kita, maka kebaikan-kebaikan itu tidak akan muncul di dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.